Baru-baru ini serangan besar dilakukan Israel ke Suriah. Menariknya, Israel kali ini benar-benar menargetkan jantung negara tersebut. Gedung kepresidenan dan juga pusat militer Suriah dihancurkan dengan misil-misil yang kuat. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ini benar-benar serangan yang merusak dan bukan lagi sekadar ancaman kecil. Apa yang terjadi di situ pun menimbulkan pertanyaan sebenarnya kenapa Israel menyerang Suriah? Kenapa mereka bisa dengan mudah menyerang negara-negara lain seperti Lebanon, Gaza hingga Iran sekalipun? Kenapa dunia seolah tak punya daya untuk menghentikannya? Di sisi lain melihat Suriah mendapatkan serangan, tentu kita bertanya-tanya bagaimana reaksi Iran sebagai sekutu utamanya. Di bagian utara, Israel berbatasan langsung dengan Lebanon dan juga Suriah dan bak seorang tetangga yang ingin menang sendiri. Kita hampir selalu mendapat kabar bahwa Israel menyerang tetangganya tersebut. Terbaru, Suriah, negara yang sebelumnya dikuasai oleh Bashar al-Assad diserang dengan brutal. Serangan kali ini mengarah langsung ke jantung kota Damaskus, ibu kota Suriah, gedung kementerian dan gedung militer hancur. Perlu diketahui letaknya berdekatan dengan gedung kepresidenan Suriah. Ini jelas bukan sembarang serangan. Ini adalah serangan ilegal. Serangan yang kembali menunjukkan bahwa Israel seolah tak menghormati kedaulatan negara lain. Tapi pertanyaannya, kenapa Israel merasa punya hak untuk melakukan ini? Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, setelah jatuhnya Bashar al-Assad, Israel memang secara agresif menambah wilayah dan pengaruhnya ke Suriah. Tercatat mereka telah melakukan lebih dari 400 kali serangan ke negara itu. Dan meski mendapat kecaman dari PBB, Israel tetap melanjutkan operasi militer ke zona penyangga yang telah memisahkan kedua negara sejak 1974. Di sini kita bisa melihat bahwa ini bukan sekadar konflik sesaat, melainkan strategi jangka panjang. Seperti halnya di Lebanon, Iran hingga Palestina, Israel selalu membenarkan serangannya dengan alasan keamanan. Di Suriah mereka berdalih menghancurkan target militer Iran. Namun, pihak Iran sendiri menyangkal keberadaan pasukan mereka di sana. Jadi, siapa yang sebenarnya diserang? Kini Israel menyatakan bahwa mereka tengah fokus menghancurkan infrastruktur militer Suriah dan berusaha menguasai wilayah selatan negara tersebut. Dalam laporan dari Sky Sport, serangan ke fasilitas Kementerian Pertahanan Suriah disebut sebagai peringatan bagi pemerintahan baru. Peringatan untuk menjauh dari wilayah yang telah dikuasai oleh Israel. Frasa itu sendiri menunjukkan betapa terang-terangannya ambisi mereka. Sederhananya, Israel ingin menguasai area selatan Suriah. Pasukan mereka telah bergerak ke wilayah tersebut, membangun pangkalan militer, bahkan mendeklarasikan garis kendali baru. Wilayah dengan warna hijau di peta menunjukkan daerah pegunungan Golan di Suriah Selatan yang kini diklaim oleh militer Israel. Seolah-olah mereka tak lagi peduli pada batas negara yang sah. Menurut Benyamin Netanyahu, wilayah Suriah di sepanjang dataran tinggi Golan yang sejak 1974 seharusnya menjadi zona demilitisasi kini dianggap akan tetap menjadi bagian dari Israel selamanya. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar pun menggunakan retorika klise dengan menyatakan bahwa serangan mereka semata-mata untuk menargetkan senjata kimia dan roket jarak jauh. Padahal apa yang terjadi di lapangan jauh lebih kompleks dari klaim tersebut. Selain itu, Israel juga beralasan bahwa mereka membela komunitas Druze yang menjadi minoritas di Suriah. Iran seperti biasa langsung mengutuk keras serangan Israel ini. Pemerintah Suriah sendiri belum melakukan balasan militer secara langsung. Namun mereka telah menyebut serangan ini sebagai tindakan kriminal dan ilegal. Lagi-lagi kita menyaksikan pola yang sama. Serangan, kecaman, dan keheningan global. Di sisi lain, Iran langsung bersikap keras. Negara yang dianggap musuh terbesar Israel ini segera mengirimkan pesan tegas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengecam gelombang serangan Israel dan menuntut segera dihentikannya agresi yang tak terkendali. Tapi ironisnya, dunia tampak biasa saja. Seakan-akan semua ini adalah hal yang lumrah. Ibu kota mana yang akan diserang selanjutnya? Rezim Israel yang fanatik tampaknya tidak mengenal batas. Dunia dan kawasan ini harus bersatu untuk menghentikan agresi yang semakin brutal. Iran sendiri menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung rakyat dan kedaulatan Suriah dan menyerukan dunia internasional agar tidak lagi diam membisu. Iran saat ini sedang memperkuat kembali kekuatan militer mereka.
Setelah perang 12 hari melawan Israel, mereka sadar bahwa ada kelemahan yang harus diperbaiki. Tapi mereka juga tahu titik lemah Israel. Bahkan Iran kini menyatakan siap bertempur selama 10 tahun jika perang tak terhindarkan. Amerika Serikat seperti biasa datang bak pahlawan penyelamat. Tapi kita semua tahu siapa yang menyuplai senjata kepada Israel. Mereka hadir di panggung diplomasi setelah Israel menyerang. Seolah menjadi penengah. Padahal dalam diam mereka ikut mendorong eskalasi dengan mendukung penuh dari belakang layar. Di Suriah, laporan dari BBC menunjukkan bahwa Amerika Serikat tengah menyiapkan gencatan senjata. Sekretaris Negara Marco Rubio menyebut situasi ini sebagai mengerikan dan menyatakan harapan agar gencatan bisa tercapai dalam beberapa jam. Tapi kata-kata saja tak cukup. Tanpa sikap tegas terhadap Israel. Semua ini hanya basa-basi diplomatik. Konflik ini disebut sebagai hasil dari kesalahpahaman dan pemerintah Amerika mengklaim telah menjalin komunikasi langsung dengan Israel dan Suriah. Namun nyatanya permintaan mereka untuk menghentikan serangan baru direspons Israel setelah mereka mencapai targetnya. Seolah tak ada yang berubah dari pola yang sudah terjadi sejak lama. Dampak dari serangan ini luar biasa. Serangan ke jantung pertahanan Damaskus termasuk Kementerian Pertahanan adalah eskalasi terbesar sejak 2018. Hal ini membuka ruang bagi Suriah untuk membalas baik langsung maupun melalui proksi seperti Hizbullah Lebanon atau milisi Irak. Jika itu terjadi, konflik bisa menjalar lebih luas, membawa kawasan kembali dalam ketegangan ekstrim. Namun terlepas dari kemungkinan efek domino, Israel tetap memperlihatkan bahwa mereka bisa menyerang negara lain kapan saja tanpa konsekuensi berarti. Pertanyaannya, di mana PBB? Di mana suara dunia yang seharusnya melindungi kedaulatan? Saat Palestina, Lebanon, Iran, dan kini Suriah diserang berulang kali, dunia hanya diam. Apa yang terjadi di Damaskus bukan sekadar serangan militer. Ini adalah pesan politik. Unjuk kekuatan dan bentuk dominansi terang-terangan. Ketika istana negara dibombardir, ini bukan perang antar tentara. Ini adalah serangan terhadap martabat, legitimasi, dan hak sebuah bangsa untuk berdiri sendiri. Iran sudah bersumpah siap berperang selama 1 dekade penuh. Suriah kini terluka tapi belum membalas. Amerika Serikat tetap datang sebagai penengah yang berpihak. Pertanyaannya, sampai kapan dunia akan diam? Sampai kapan PBB hanya jadi penonton? Karena jika Damaskus bisa dihantam tanpa perlawanan global, siapa target berikutnya? Melihat arah kebijakan militer Israel yang semakin ekspansif, tidak menutup kemungkinan mereka akan memperluas ambisinya ke wilayah lain di Timur Tengah. Banyak pengamat memperkirakan bahwa fokus selanjutnya bisa mengarah ke Irak dan bahkan Yordania, negara-negara yang berbatasan langsung dan memiliki kepentingan strategis bagi Israel. Bukan tidak mungkin dengan alasan keamanan Israel akan melakukan tindakan preemptif seperti yang mereka lakukan di Suriah. Dalam skenario terburuk ini bisa memicu konflik regional yang jauh lebih luas. Sementara itu, Arab Saudi sebagai kekuatan besar di kawasan tampak semakin berhati-hati. Di satu sisi mereka mulai membuka pintu diplomasi dengan Israel. Namun di sisi lain mereka juga menyadari potensi bahaya dari dominasi Israel yang tak terkendali. Kerjasama ekonomi dan pertahanan yang sempat berkembang bisa jadi senjata makan tuan jika konflik terbuka benar-benar pecah. Karena jika perang membesar, tidak ada satu negara yang akan benar-benar aman. Iran sendiri melihat ini sebagai ancaman nyata terhadap keseimbangan kekuatan regional. Mereka tahu bahwa jika Israel dibiarkan terus melangkah, satu persatu negara akan jatuh dalam tekanan militer atau diplomatik. Karena itu, Iran mungkin akan memperkuat aliansi dengan Rusia, Tiongkok atau bahkan negara-negara teluk lainnya yang mulai merasa gelisah. Mereka sadar bahwa perang tidak selalu dimenangkan dengan senjata, tapi juga strategi, diplomasi, dan ketahanan. Pada akhirnya semua ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Apakah kita sedang menyaksikan perubahan besar di Timur Tengah yang akan mengguncang tatanan dunia? Apakah perang akan menjadi alat utama dalam membentuk peta baru kekuasaan? Dan apakah dunia akan terus diam sampai semuanya terlambat? Waktunya dunia bersatu bukan hanya untuk mengecam, tapi untuk bertindak.